Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari belum masukin video-video terbaru Caruban Misteri Channel. Ya, ini karena faktor situasi dan cuacanya nih. Untuk di kawasan saya di Cirebon, cuaca lagi belum bisa diprediksi ya. Padahal banyak lokasi-lokasi yang mau saya datangi, yang mau saya explore ya. Tentunya kawasan-kawasan yang penuh sejarah ya. Dan juga ada beberapa yang mungkin tempat-tempat yang sekiranya saya coba cari tahu ya, karena informasinya nih tingkat kehororannya ya. Nah itu. Tapi oke, nanti masih banyak waktu ya yang nanti akan Caruban Misteri hadirkan ya. Dan tunggu aja nanti video-video berikutnya ya. Dan untuk kali ini ya, kebetulan karena faktor kesibukan dan faktor cuaca juga nih, akhirnya terpaksa saya harus ngonten di tempat yang gak jauh-jauh, yaitu di rumah sendiri ya. Nah, ada hal yang ingin mau saya mainkan pada kali ini ya. Dalam arti mainkan ini menjelaskan, mengedukasi, dan juga ya pokoknya menginformasikan deh pokoknya. Kalau kemarin-kemarin kan saya membahas tentang menyindir para pelaku dukun-dukun online di TikTok ya, yang cek aura, cek hodam, segala macam gitu ya. Itu kan udah jelas-jelas pembodohan ya. Dan beberapa kali saya di TikTok lakukan live seperti itu ya, dilaporkan dan enggak. Padahal saya sedang memberikan sebuah edukasi. Ya, it's okay lah. Oke, mungkin untuk masalah itu saya lupakan dulu deh. Artinya tinggalkan dulu sementara waktu. Sekarang saya mau ini nih ngebahas tentang dunia para kaum pelangi ini, yang punya benderanya bendera warna-warna pelangi ya. Jadi seolah-olah mereka ini kepengen bikin negara sendiri, yaitu benderanya itu berwarna pelangi ya. Indonesia merah putih ya, dan negara lain kan banyak warna-warni gitu ya, corak gambar menjadi simbol negara. Nah tapi ini ada bendera pelangi ini, seolah-olah mereka nih kepengen bikin negara sendiri, yaitu yang masyarakatnya atau penduduknya, pengikutnya ataupun apalah golongan dari kaum ya, golongan LGBT ya. Nah ini nih. Oke, bicara tentang seputar dunia LGBT ya. Kalau di Indonesia itu masyarakatnya, kita sih nggak menolak orangnya ya, tetapi perilakunya yang nggak bisa diterima berada di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain ya. Dan juga apa ya, kalau di Inggris ya, di sana sudah dilegalkan pasangan sejenis itu melakukan pernikahan. Jadi pernikahan layaknya pasangan lawan jenis gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah kalau ini di sana pernikahannya terjadi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan uniknya di sana sudah menjadi sebuah hal yang bukan tabu lagi gitu. Bahkan pihak orang tuanya pun sudah ya mau gimana lagi ya, itu cara pola pandangan secara ideologi ataupun apalah itu pemahaman. Tiap orang berbeda-beda, dan setiap ras, suku, tiap bangsa itu orang beda-beda ya. Tapi berbeda dengan di Indonesia. Walaupun Asia ini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand masih kawasan Asia, tapi ada kawasan Asia juga yang lebih pol lagi, lebih melebihi dari kawasan Eropa seperti Thailand. Kalau di Thailand di sana sistem kepemerintahannya kekerajaan ya, dan pihak rajanya di sana itu melegalkan ya praktek prostitusi, dan LGBT sangat-sangat dibebaskan di sana. Bahkan dunia prostitusi sana sudah menjadi hal yang sering diangkat sebagai daya tarik wisata ya, yang untuk memikat banyak orang dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke Thailand. Nah ini Thailand unik kan. Jadi kalau di Thailand ini masalah LGBT ini sangat beragam ya. Ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada waria sama waria, ada laki-laki sukanya sama waria, ada waria sukanya sama perempuan, ada perempuan maunya sama waria, ada. Jadi aduh,
di sana bisa dikatakan nggak hanya lesbi, gay, transgender segala gitu. Jadi ada pola-pola kelainan-kelainan secara seksualitas yang berkembang di sana sangat bebas. Oke, kenapa kali ini saya coba membahas masalah ini dan saya mau mengembangkan secara hipnotis ya, atau hipnoterapi yang bisa diterapkan bagi para orang-orang yang mengalami masalah LGBT ini. Jadi jangan sampai masalah tersebut berkembang makin luas, di mana membiarkan dirinya ini terkurung ataupun terbuai, apalah bahasanya, apa gitu, hingga akhirnya mengikuti pola pikiran yang sebetulnya itu hanya kamuflase aja, di mana nggak akan menjadi baik, tapi menjadi tidak baik sekali ya. Nah, kalau di zaman sekarang sama zaman dulu kan jelas beda ya. Kalau para LGBT ini ya, dan sekarang ini zaman serba medsos ya. Jadi orang para LGBT ini untuk mencari pasangannya gampang banget ya. Tinggal buka beberapa medsos gitu kan. Di situ mereka bisa mendapatkan pasangan dengan mudah. Akhirnya di zaman sekarang perkembangan LGBT cepat sekali menyebarnya dan cepat sekali menjangkiti siapapun. Nah, beda sama dulu. Kalau dulu kan nggak ada medsos-medsosan gitu kan. Nah, jadi hanya sistem keberuntungan aja mereka bisa mendapatkan pasangan ya. Oke. Nah, kali ini saya ingin coba lebih mendalam dan menggunakan konsep hipnoterapi ini, dan ini saya anggap sangat efektif sekali untuk memperbaiki pola kejiwaan seseorang ya yang mengalami masalah LGBT tadi. Dan perlu diingat bahwa kalian yang mengalami hal seperti itu jangan rendah diri ya, karena dari beberapa klien-klien yang pernah melakukan hipnoterapi untuk menyembuhkan masalah LGBT tadi, hatinya memang tidak mau menerima, dan itu seolah-olah menjadi hal dia merasa terkurung dengan sifat, kelakuan, pola pemikiran seperti itu ya. Akhirnya mereka terlena deh. Nah, dan gilanya lagi banyaknya para kaum muda-mudi nih yang mulai usia belasan tahun ya. Itu tuh, jadi nggak akan pernah baik. Dan perlu diingat bahwa hidup kita tidak selamanya mudah. Hidup kita nggak selamanya akan mengalami hal-hal dalam fase yang dalam dunia masa muda yang penuh dengan hura-hura, senang-senang itu. Nggak selamanya, dan pasti semua manusia akan mengalami tua. Kadang belum tua aja udah mati duluan ya. Jadi jangan sampai nanti kita rugi sebelum mati ini kita belum kembali kepada fitrahnya, alias ya kembali kepada keimanan kitanya ya. Jadi kalau kita terjebak dengan pola kehidupan ini yang begitu dan begitu terus, udahlah. Mau jadi apa nanti kita? Hidup kita cuma sementara ya di dunia. Oke, dan saya sarankan untuk bagi orang-orang yang muda-mudi ataupun yang udah nggak muda lagi, yang kepengen kembali kepada fitrahnya, yaitu sembuhlah, mau jadi normal. Caranya mudah banget. Lakukan pertama kali niat. Setelah niat, kuatkan keimanan kita ya, karena itu yang menjadi tiang utamanya lah. Jadi kalau kita sudah kembali lagi kepada agama kita, insya Allah kita nggak akan terlena kepada hal-hal tadi ya. Dan setiap malam atau pagi ataupun kapanpun lah bila perlu, tapi usahakan untuk pertama kali itu lakukan di malam hari ya. Kenapa harus malam hari? Karena malam hari ada suasana yang lebih berbeda dengan waktu-waktu lainnya ya. Kalau malam hari ini kan mungkin suara bising di luar, kendaraan orang lain atau apa ya, udah sepi ya. Jadi di sini saya arahkan dulu untuk yang beragama Islam ya. Untuk yang beragama Islam dulu. Untuk yang beragama Islam, pertama setelah niat, lakukan sholat hajat. Itu setelah sholat waktu 5 waktunya sudah dijalankan ya, karena yang 5 waktu itu wajib ya. Dan ada salah satu kenapa sih salah satu sholat hajat dijalankan, dan juga utamanya lagi nih, setelah sholat hajat
itu melakukan sholat taubat nasuha. Faedahnya besar banget, dan mungkin para kalangan ustadz-ustadz yang kayak, karena kalau beliau kan lebih paham ya mengenai isi Al-Quran, segala macam, lebih bisa detail lah gitu tuh. Tetapi kalau saya ambil secara garis simpelnya aja, tapi insya Allah maknanya luas ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah niatan ya, karena punya niat mau sembuh gitu ya, sholat hajat kan, kita memohon bla 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 bla, namanya juga sholat hajat, sholat keinginan, kita karena punya keinginan atau punya hajat ya. Dan kalau yang belum tahu tata caranya, buka di Google ya, bagaimana cara sholat hajat yang terbaik. Dan juga setelah melakukan sholat hajat, lakukan sholat taubat nasuha, karena setiap manusia pasti punya kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Nah, bagi para kaum LGBT, jangan mengikrarkan dirinya adalah seorang anggota kaum ataupun kumpulan kaum lah, atau bagian kaum LGBT, jangan. Dan itu malah akan terus merasa diri kita adalah ya memang kaum bangsa golongan itu ya. Nah, dengan sholat taubat nasuha, insya Allah disitulah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan apa yang menjadi keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik, artinya menjadi manusia sejati yang sebenarnya, yang memiliki keimanan dan beragama juga pastinya ya, insya Allah disitu akan segera terwujud dan tidak akan lama. Nah, dari dua cara tadi ya, ini yang cara Islam ya, setelah melakukan sholat hajat lalu melakukan sholat taubat nasuha. Nah, kaitannya dengan hipnotis itu bagaimana sih? Nah, jadi gini, tetap kembali pada pola pemikiran manusia itu ya, dimana keinginan itu bagaimana sih biar lebih kuat, bagaimana sih biar lebih paten lah, karena segala sesuatunya ada di otak kita ya, karena sudah didasari oleh niat. Beda dengan yang belum ada niat. Jadi kalau yang belum ada niat memang susah deh. Dan akan lebih cepat keberhasilannya setelah ada niat. Nah, setelah itu yakin benar-benar, lakukan pola ini ya, lakukan malam hari di waktu mau tidur. Setelah kita udah udah ganti baju, udah bersih-bersih lah, karena jelas sudah melakukan sholat hajat, sholat taubat nasuha, jelas sudah bersih banget karena sudah berwudu ya. Setelah itu minum air hangat. Kenapa sih air hangat? Kalau bisa air hangatnya agak panas dikit, bukan panas-panas banget ya, karena memang harus diminum ya. Jadi minum pelan-pelan aja, gelasnya gelas sedang saja lah. Kalau gelas besar takutnya nanti kita sering kebelet ya. Nah, kalau fungsi dari air hangat tadi itu akan membantu proses metabolisme tubuh ya, dan organ tubuh ya, membantu relaksasinya karena darah menjadi lancar. Itu fungsinya di situ. Nah, setelah itu kita lakukan rebahan deh, mau tidur telentang, mau tidurnya miring pokoknya senyaman mungkin deh, senyaman mungkin. Dan usahakan lampu di kamar itu jangan terlalu terang, ya atur sajalah. Kalau suka gelap nggak apa-apa, lebih baik. Nah, setelah itu kita pejamkan mata dan lakukanlah self hypnosis, yaitu menghipnotis diri sendiri. Nah, setelah itu kita pejamkan mata, lalu atur napas dari hidung dan mulut. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Lakukan bisa 2-3 kali, bahkan 5 kali. Tapi kalaupun mau lebih dari itu pun nggak ada masalah. Tapi yang utamanya bagi para kaum yang sudah pikirkan dulu apa yang ingin dipikirkan. Tapi saya menyarankan pikirkan memori masa yang kemarin-kemarin sebelum ada niat. Misalkan pernah berhubungan dengan siapa yang sesama LGBT-nya nih. Bayangkan itu. Atau bayangkan seseorang yang mungkin saat itu masih ada hubungan ya. Bayangkan itu, hanya dibayangkan dalam pikiran kita sambil kita mengatur napas, tarikan napas dari hidung, buang napas dari mulut secara perlahan. Nah, setelah membayangkan itu kuat-kuat, lalu tarik napas lagi dalam, lalu niatkan dalam hati. Setelah tarikan napas yang dalam
itu terakhir ya, artinya setelah membayangkan A, B, C, D semuanya, baru kita tarik napas panjang. Saya sembuh, saya mau normal seperti yang lain-lainnya, dan saya itu bisa. Nah, kata-kata seperti itu aja ya. Saya ulangi lagi ya. Oh, saya mau sembuh dan saya harus sembuh, misalkan gitu. Dan saya bisa normal seperti orang-orang lainnya yang memang bisa normal. Hanya itu dan itu. Hanya kata-kata itu. Itu lakukan di hari pertama. Lakukan lagi di hari kedua dan hari ketiga. Tapi kalau memang kita niatnya udah kuat banget, satu kali aja udah beres, selesai urusan. Tapi bagi orang-orang tertentu aja ya, jadi saya arahkan lakukan hal itu 2 atau 3 kali, itu akan lebih baik. Dan apabila sudah menguasai itu, bagaimana caranya kita menghipnotis diri sendiri secara simpel banget. Nah, nanti bisa dikembangkan dengan hal-hal lain, mungkin dalam bidang bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan diri, bagaimana kita ingin move on dari segala sesuatu hal, kesedihan kah, atau rasa trauma atau apa. Cara ini bisa efektif, bisa digunakan oleh siapapun dalam kondisi seperti itu ya, yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, tapi kalau yang ini saya khususkan untuk program sesi video kali ini tentang LGBT kan. Nah, itu kalau cara orang Islam ya, ingat ya, diawali dengan sholat hajat, lalu sholat taubat nasuha, karena itu yang terbaik ya. Dan kalaupun selebihnya ingin meminta petunjuk kepada Allah ya, siapa nanti jodoh berikutnya dan bagaimana nanti melangkah untuk menjadi betul-betul lebih baik dalam menjalani hidup, nanti lakukan sholat istikharah ya, karena itu jelas sholat yang terbaik untuk mendapatkan petunjuk ya. Jadi petunjuk yang terbaik hanya dari Allah ya, nggak bisa dari dukun, dari peramal, apalagi yang di TikTok yang ramai itu tuh, cek aura cek kodam gitu tuh, yang ramal-ramal gitu, jangan percaya. Sholat istikharah ya. Nah, kalau untuk yang agama lain selain Islam, nah itu silakan bertanya kepada ya pemuka agamanya ya. Kalau di Islam kan ada sholat hajat, sholat taubat nasuha. Nah, berarti di Kristen, Hindu, Buddha mungkin ada cara tersendiri ya. Itu silakan tanyakan atau sudah tahu sendiri bagaimana caranya, dan lakukanlah itu. Dan ini harus berkaitan dan harus bersamaan dilakukan dengan cara keagamaan, karena poin utamanya adalah keimanan. Kalau kita punya keimanan, kita nggak akan lari ke yang aneh-aneh gitu ya. Dan ini jelas aneh gitu ya kalau perilaku LGBT. Ya iyalah, Tuhan ini menciptakan manusia itu akan berpasang-pasangan ya. Ya ini kenapa jeruk makan jeruk. Nah, udah begitu karena memang sekarang ini Masya Allah ya, banyak tontonan-tontonan yang saya anggap ini yang udah makin marak di mana-mana ya. Dan saya tahu sendiri ya, bukan berarti saya explore mengenai film-film yang begitu-begitu ya, tetapi disitulah saya bisa mengetahui bahwa adanya laki-laki bermain sama waria, dan yang waria bermain sama wanita. Dan jadi aneh itu, Masya Allah. Bahkan ada juga perilaku-perilaku yang lebih menyimpang, itu incest ya, yang melakukan hubungan intim bersama hubungan sedarah. Dan walaupun itu benar ataupun tidak ya, karena itu dalam dunia video ya, tetapi itu bahasa judulnya saja sudah jelas-jelas menghipnotis sebetulnya. Menghipnotis bagi beberapa orang itu untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang itu, mencoba, akhirnya mau mencoba atau berusaha mencoba. Bahaya banget. Dan mudah-mudahan di Indonesia nggak akan sampai terjadi seperti itu, tidak seperti di negara-negara lain yang membebaskan perilaku seks menyimpang tersebut ya. Selagi kita ataupun bagi para orang tua lah, ataupun keluarga ataupun gimana, bisa memantau dan mendidik putra-putri kita dalam bagaimana dia bergaul, bagaimana dia menggunakan medsosnya, dan bagaimana perilakunya, insya Allah Indonesia akan jauh lah dari penyebaran perilaku seks menyimpang tersebut ya, yaitu yang disebabkan oleh para kalangan LGBT ya. Walaupun mungkin video saya ini mungkin akan ada pertentangan ya dari para kaum LGBT-nya sendiri ya. Mungkin pernah dengar istilah, ada orang yang seperti waria mengatakan bahwa ini adalah laki-laki yang sebetulnya terjebak di wanita. Ada seperti itu ya.
Ada juga laki-laki yang merasa dirinya itu mentalnya, pikirannya berada di posisi wanita, terjebak seolah-olah. Itu jangan diyakini ya. Artinya itu suatu ungkapan kata pikirannya dia sendiri, artinya mau mendapatkan sebuah pengakuan bahwa itu merasa bukan kesalahan dia sendiri, dan dia seolah-olah melakukan itu adalah kesalahan Tuhannya yang menciptakan, seolah-olah mengarahkan seperti itu ya. Apapun alasannya, jangan merasa berpikiran hidupnya terjebak dalam posisi seperti tadi ya, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tidak. Dan ingat lagi bahwa kaum LGBT yang awalnya normal-normal saja, yang awalnya normal, bahkan yang sudah berkeluarga saja pun itu bisa terjadi menjadi LGBT. Kenapa? Faktor lingkungan. Itu faktor lingkungan sangat kuat sekali. Jadi hindarkanlah kunjungan kita, tempat nongkrong kita di tempat-tempat hiburan ya, gelap-gelap malam yang hingar-bingar terlalu berlebihan ya, dimana di situ perputaran minuman alkoholnya, mungkin peredaran narkobanya, dan situasi lingkungan dengan antar orangnya. Nah itulah yang akhirnya bisa membawa hidup kita lebih gak baik lah. Dari alkoholnya udah gak bener. Nah tapi kenapa sih tadi saya bilang orang yang tadinya awalnya normal bisa jadi LGBT? Ya karena faktor lingkungan. Kalau udah ketemu sama yang LGBT, nah ini kalau udah timbul nyaman, nah hati-hati. Kalau udah nyaman, ngeri. Dan umumnya presentasinya laki dan perempuan itu mungkin lebih besar di perempuan ya, karena wanita itu karakternya memang luar biasa, sangat luar biasa tuh. Makanya banyak wanita yang harus kita muliakan, yaitu siapa? Ibu kita ya. Dan ini kalau menyangkut kepada hal kenapa wanita paling mudah. Nah dalam dunia pergaulan, ini perempuan ini mungkin yang lainnya tahu kan cara dia akan ketemu sama temannya, gimana dia cipiki, kadang dicium di bibir segala macam ini dan itu. Jadi orang yang normal ketemu sama cewek yang lesbi misalkan, lalu sekian waktu bertemu, sering bersama segala macam, lalu si yang lesbinya ini melakukan sesuatu hal gimana, pancingan apalah. Nah akhirnya tadi yang normal jadi nggak normal, ke bawah udah jadi terjebak dengan rasa nyaman. Nah itu tidak menutup kemungkinan kepada laki-laki lah, nggak nyalahin perempuan aja, laki perempuan bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ingat ya, cara tadi bagaimana caranya melakukan self hypnosis ataupun menghipnotis diri sendiri secara simple dan mudah banget bagi para kaum yang selalu mengibarkan bendera warna pelangi ya. Saya bikin case gitu aja deh. Dan mohon maaf bahwa video ini yang saya buat bukan berarti adalah ungkapan ataupun ujaran kebencian, tidak. Justru ini adalah cara saya sayang kepada mereka ya, bahwa mereka juga sama umat Allah ya, atau dan umat Tuhan juga sama saja ya. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya sama-sama makhluk hidup dan sama manusia juga yang harus saling menghormati dan saling menghargai. Dan saya sebagai bagian dari manusia juga merasa prihatin dan merasa ingin membantu mereka ya, karena apapun itu mereka tidak mau hidupnya seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya LGBT bukan kesalahan Tuhan ya, dan Allah tidak pernah mau melakukan sesuatu hal seperti itu kepada tiap umatnya, tetapi justru ini adalah bagian ujian kesabaran dari umat manusia itu sendiri. Karena ujian manusia itu beda-beda. Ada yang diuji menjadi ada melakukan punya kebiasaan perilaku seks yang menyimpang tadi ya. Ada juga kebiasaan lain yang di luar itu ya. Karena tiap manusia itu beda-beda di ujiannya, mungkin dibedain lah. Jadi ingat, kita harus mampu melawan itu ya. Hati-hati dengan pikiran kita dan jauhi lingkungan-lingkungan yang serba dugem-dugem lah, lingkungan-lingkungan yang akhirnya bisa membawa kita lebih jadi parah ya. Berusaha menghindar dan lakukan aktivitas yang lebih positif lainnya, dan lakukan apa deh yang kira-kira tidak berdekatan dengan komunitasnya lah, atau godaan-godaan yang macam-macam yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.
bagian LGBT ya, insya Allah akan cepat sembuh. Yakinlah, hidup itu indah, hidup hanya sekali. Jadi kita jangan terlena dengan hal-hal seperti itu. Insya Allah surga jaminannya ya, kalau kita bisa mengendalikan dan merubah segala situasinya menjadi baik karena keimanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.